Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif Hidayatullah. Saya berasal dari program studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan atau menjelaskan terkait dengan tugas fisika komputasi yang diberikan oleh Bapak Sugianto, yaitu menyusun jurnal dengan materi yang telah diberikan di fisika komputasi ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memberikan gambaran atau latar belakang dari kampus saya sendiri, yaitu Universitas Airlangga. Oke, Universitas Airlangga ini awalnya cikal bakalnya berasal dari sekolah kedokteran atau kesehatan, yaitu Stofit. Dan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, Unair ini mendirikan beberapa fakultas dan beberapa kampus. Oke, sampai sekarang yang saya tahu, fakultas yang ada di UNER terdapat 16 kampus, 16 fakultas, oke, dan 3 kampus. Oke, yang pertama, kampus pertama itu ada kampus A. Kampus A ini identik dengan kesehatan dan ada beberapa fakultas di dalamnya seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan lain-lain. Oke, yang kedua ada kampus B. Kampus B ini identik dengan ilmu sosial. Di antaranya ada beberapa fakultas, yaitu ada FISIP, FEB, dan lain-lain yang intinya berbau dengan ilmu sosial. Dan yang tiga terakhir yaitu ada kampus C, di mana kampus C ini identik dengan Fakultas Saintek, yang di dalamnya ada beberapa fakultas seperti FTMM, yaitu Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Lalu ada Fakultas Sains dan Teknologi, di mana FST adalah fakultas saya sendiri. Lalu ada juga beberapa fakultas seperti Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, FPIK, dan lain-lain. Oke, di fakultas saya sendiri, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, ada beberapa program studi di dalamnya. Di antaranya ada prodi matematika misalnya, biologi, kimia, sistem informasi, teknik lingkungan, teknik biomedis, dan salah satunya ada fisika, yaitu program studi saya sendiri. Oke, di program studi fisika ini, kami mempelajari berbagai macam teori dan berbagai macam praktikum. Di antaranya, teori yang kami pelajari ada banyak, contohnya ada mekanika klasik, seperti gerak, gaya, energi, dan momentum. Lalu ada gelombang, terus gelombang optik, termodinamika, listrik, magnet, dan elektrodinamika. Dan masih banyak hal lagi yang kami pelajari di prodi ini. Oke, uh, dan prodi ini menyediakan 6 KBK yang akan dipilih oleh masing-masing siswa nantinya, masing-masing mahasiswa nantinya. Oke, 6 KBK yang ada di prodi fisika ini diantaranya ada KBK komputasi, KBK instrumentasi, yang ketiga ada KBK optik, yang keempat ada KBK medis, kelima ada KBK material, dan yang terakhir yang keenam itu ada KBK teori. Yang dimana 6 KBK ini akan dipilih oleh masing-masing siswa nantinya. Mereka akan memilih salah satu KBK yang ditawarkan oleh prodi fisika ini. Oke, next kita akan masuk ke materi dan pembuatan jurnal. Oke, kali ini saya akan memakai bantuan LMM, yaitu ChatGPT, untuk membantu menyusun jurnal yang saya akan buat. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Sugianto. Sebentar. Oke, oke, Bapak Sugianto memberikan 8 tema, di mana setiap tema memiliki 3 topik. Oke, contohnya yang pertama ini ada tema analisis error, dan judul satu ada analisis error dalam pengukuran data sensor IoT untuk monitoring kualitas udara di kota metropolitan. Judul 2 ada evaluasi ketidakpastian dalam model prediksi cuaca berbasis machine learning. Dan judul 3 ada analisis error dalam simulasi komputasi untuk desain material nano. Oke, jadi setiap tema ini terdapat 3 topik. Dan di mana setiap mahasiswa akan menjelaskan satu topik di antara 8 tema ini. Dan kebetulan saya mendapatkan topik
merupakan tema nomor 3 yaitu interpolasi. Di mana tema topik yang saya dapat adalah judul 1 yaitu interpolasi data satelit untuk pemetaan perubahan iklim di wilayah kutub. Oke. Selanjutnya saya akan membuka browser dan meminta untuk GPT untuk membantu pembuatan jurnal saya. Sebelumnya saya akan meminta GPT untuk menjelaskan secara singkat terkait materi yang diberikan oleh Bapak Sugianto. Oke. Prompt yang saya buat itu adalah seperti ini. Tolong jelaskan materi secara singkat terkait dengan judul interpolasi data satelit untuk pemetaan perubahan iklim di wilayah kutub. Oke, saya akan run. Oke, penjelasan singkatnya yaitu terkait materi ini adalah interpolasi adalah metode matematis yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik data yang telah diketahui. Dalam konteks pemetaan perubahan iklim di wilayah kutub, data satelit seringkali memiliki resolusi spasial atau temporal yang terbatas karena keterbatasan sensor atau cakupan pengamatan. Oleh karena itu, teknik interpolasi seperti interpolasi linear, spline, atau kriging digunakan untuk mengisi celah data, memperluas peta distribusi suhu, es laut, atau konsentrasi gas rumah kaca. Oke, dengan menggunakan interpolasi ini, peneliti dapat membuat peta suhu atau luas es yang lebih akurat dari data yang tidak lengkap, lalu menganalisis tren perubahan iklim jangka panjang di wilayah yang ekstrim seperti kutub utara dan kutub selatan, dan menyediakan visualisasi yang lebih detail bagi pengambil kebijakan dan ilmuwan iklim. Oke. Lalu setelah ChatGPT memberikan penjelasan, kita buat jurnalnya. Yang pertama kita buat abstrak untuk awalan jurnal. Tolong berikan abstrak untuk pembuatan jurnal saya terkait validitas. Oke, kita Oke. Abstrak yang diberikan dari ChatGPT adalah sebagai berikut, yaitu wilayah kutub merupakan indikator penting dalam studi perubahan iklim global karena karakteristiknya yang sangat sensitif terhadap fluktuasi suhu dan atmosfer. Namun, pengamatan langsung di wilayah ini sangat terbatas akibat kondisi geografis dan cuaca ekstrim. Oleh karena itu, data satelit menjadi sumber utama dalam pemantauan jangka panjang. Akan tetapi, data satelit seringkali memiliki keterbatasan dalam resolusi spasial maupun temporal, sehingga diperlukan metode interpolasi untuk mengisi celah data dan memperhalus representasi spasial. Oke. Selebihnya seperti ini, yaitu intinya studi ini menekankan pentingnya pendekatan numerik dalam analisis data, penginderaan jauh guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika iklim di wilayah kutub. Oke. Setelah abstrak, kita lanjut untuk membuat pendahuluan ya. Oke.
Oke, program saya buat seperti ini. Selanjutnya, ya, tolong berikan pendahuluan disertai referensi daftar pustaka. Oke. Berikut ini adalah pendahuluan yang diberikan oleh ChatGPT. Seperti ini. Oke. Lalu saya akan meminta tinjauan pustakanya terkait materi yang saya sedang pelajari. Selanjutnya, tolong berikan buatkan tinjauan pustakanya terkait materi ini. Oke. 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 Di sini tinjauan pustakanya terdapat 4 tinjauan pustaka, yaitu yang pertama ada perubahan iklim di wilayah kutub, kedua ada data satelit dalam studi iklim, ketiga ada interpolasi sebagai solusi pengisian data, dan yang keempat ada aplikasi interpolasi pada data satelit iklim. Oke, selanjutnya setelah tinjauan pustaka, kita membuat metode penelitiannya. Oke, selanjutnya tolong kan metode penelitian, metodologi, terkait materi di atas. Oke. Oke, saya akan membuat ulang terkait metodologinya. Buatkan metodologi beserta rumusnya. Oke. Biar jelas, akan saya minta ChatGPT untuk memberikan rumusnya juga.
Oke, berikut adalah metodologi yang diberikan. Yang pertama ada akuisisi data satelit. Yang kedua ada pemrosesan data. Ketiga ada metode interpolasi dan rumus. Yang pertama ada interpolasi linear. Rumusnya seperti berikut. Fx sama dengan fx0 plus fx1 dikurang fx0 per x1 min x0 dikali x min x0. Di mana fx0 dan fx1 ini merupakan nilai data pada dua titik pengamatan dan x ini merupakan posisi interpolasi di antara x0 dan x1. Oke. Lalu yang kedua, yang ke B adalah interpolasi spline kubik di mana namanya seperti ini, yaitu SI X sama dengan AI plus BI dalam kurung X min XI plus CI X min XI kuadrat plus DI X min XI kubik. Oke, yang ketiga ada kringing interpolasi geostatik dengan rumus seperti ini. Oke, dan yang keempat ada evaluasi dan validasi dengan rumus RMSS seperti ini, MAE seperti berikut, dan koefisien determinansinya seperti berikut. Oke. Selanjutnya saya akan meminta ChatGPT untuk membuat visualisasi terkait kode Python-nya. Oke. Tolong berikan. Kode Python untuk memvisualisasikan grafik terkait permasalahan di atas. Oke, kita akan run. Saya akan cek sebentar. Oke, kita akan copy source code-nya dan kita akan paste di Google Colab. Google Colabs. Oke, kita akan buat notebook baru. Oke, lalu kita akan paste source code-nya dan kita akan running. Oke, seperti error, kita akan minta GPT lagi untuk membuat kodenya. Tolong dibuatkan kode karena outputnya error. Oke. Ya, sedang loading. Oke. Berikut adalah grafik dari kode Python sebelumnya. Oke. Oke, saya akan meminta kodenya untuk membuktikan apakah visualisasi ini valid seperti yang diberikan oleh ChatGPT. Berikan kode Python terkait grafik di atas. Oke.
Oke, saya akan meminta JB untuk memberikan kode Python terkait grafik interpolasi suhu wilayah kutub utara menggunakan metode linear dan spline kubik. Oke, saya akan copy dan kita paste di Google Colab dan akan kita running. Oke, benar. Berikut adalah output dari grafik peta interpolasi suhu wilayah kutub utara. Yang kiri ini adalah grafik dari interpolasi linear dan yang kanan merupakan interpolasi kubik spline atau spline. Oke, terbukti ya. Selanjutnya kita akan membuat pembahasan dan kesimpulan. Selanjutnya tolong berikan pembahasan terkait materi di atas. Oke, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Saya akan meminta GPT untuk membuat kesimpulannya. Selanjutnya, tolong berikan kesimpulannya. Oke. Oke. Oke, buat saja. Setelah kita buat kesimpulan, kita buat daftar pustakanya. Daftar pustakanya. Referensi. Sorry. Oke. Oke, sebelumnya sudah ada di sini daftar pustaka yang digunakan untuk referensi jurnal ini. Oke. Jadi dari materi ini kita mendapatkan visualisasi dari interpolasi linear dan interpolasi kubik spline dan kode source code yang dihasilkan dari suhu wilayah kutub ini. Oke. Jadi terdapat 4 metodologi, yaitu pertama akuisisi data satelit, itu seperti MODIS untuk suhu permukaan laut, AMSR atau AMSR2 untuk es laut, dan ERA5 untuk suhu udara, kelembapan, dan sebagainya. Lalu untuk pra-prosesan data, itu kita memakai seleksi wilayah, yaitu data difokuskan pada lintang tinggi atau kurang lebih 60 derajat LS. Lalu, yang kedua ada cleansing, yaitu nilai kosong untuk ekstrim dihapus atau ditanda sebagai NaN. Dan yang ketiga ada interpolasi digunakan untuk mengisi nilai hilang untuk membentuk grid lebih cepat. Lalu, tadi ini adalah metodenya, metode dan perumusannya untuk permasalahan yang kita miliki di sini, yaitu tentang interpolasi linear persamaan seperti berikut, interpolasi spline kubik seperti berikut, dan kringing sebagai berikut.
Oke. Dan berikutnya adalah evaluasi dan validasi untuk pengukuran akurasi interpolasi, yaitu data ini menggunakan metrik dengan RMSE, lalu MAE, dan R kuadrat. Oke. Dan berikut merupakan visualisasi yang diberikan terkait peta interpolasi suhu wilayah Kutub Utara dengan source code sebagai berikut yang sudah kita running sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat dan menyusun jurnal yang sudah kita peroleh dari ChatGPT ini. Kita akan paste semua jurnal ini ke Microsoft Word. Oke. Kita buka Microsoft Word. Kita buka file baru. Lalu kita buat layoutnya menjadi 2 kolom. Oke. Yang pertama itu kita buat kita buat pendahuluannya dulu. Kita paste pendahuluan yang kita peroleh. Kita copy dan kita akan paste di Microsoft Word. Oke. Paste. Sorry, kita rapikan sebentar. Oke. Lalu setelah pendahuluan, kita buat tinjauan pustakanya. Tinjauan pustaka, kita copy. Lalu kita paste di Word. Oke. Setelah tinjauan pustaka, kita lanjut ke metode penelitian atau metodologi. Kita copy. Sorry. Kita paste. Oke. Lalu kita susun equation-nya. Karena di sini tidak rapi, kita akan buat ulang. Kita akan buat equation. Akan copy ya. Coba copy di sini. Oke. Lalu kita tinggal susun ya, fx1, fx0 plus fx1. Tambahin per ya. Per x1 ya. Kurang fx0. x0 per x1 min x0. Serius, seperti kita membutuhkan script. x1 min x0.
Sorry. X0. Oke. Ini X1 juga kita ganti ya X1 dan X0. Dikali X min X0. Hapus saja ya. Dikali X min X0. X min X0. Oke. Selesai. X0. Copy. Fx1. Ada X. X0 dan X1. X0 dan X1. Kita lanjut ke equation yang kedua, yaitu interpolasi spline kubik. Kita copy, lalu kita paste di sini. Oke. X plus BI, X min XI. Oke. Gimana equation? Tiga. Sini. Empat dua. AI plus B. AI plus BI. AI plus BI. Sorry, salah. BI X min X. Copy saja. Plus CI plus CI.
CI min XI. Plus BI. Oke, min X min XI. Oke, sudah cukup. Koefisiennya ada lagi. AI terus BI, C dan B. C CI, koma dan B. Oke. XI plus FI XI, koma dan FI. Oke. Lanjut yang kringing atau interpolasi geostastik, kita akan rapikan equation-nya. Kita akan copy dan paste di Word. Z aksen sama dengan X0. Dari Z-nya dulu. Z-nya. Oke. Z. 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 Aksen sama dengan X0. 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 Sigma, oke. Sama dengan sigma. M I sama dengan 1. Lambda Y lambda
cabut ini. Udah, salah ya. Kita salah memasukkan equation seperti ini. Lalu dari Z kurung XI. Oke. Kita lanjut ZXI dan XI. Cukup saja. Dua var. Oke, selanjutnya kita next ke equation berikutnya. Lanjut ke evaluasi dan validasi. Kita akan merapikan equation dari evaluasi dan validasi.
Y1 kurang Y aksen aksen I kuadrat. Oke. Lanjut ke MAE. Kan buat tuh Y1. Oke. Dan yang terakhir, ke coefficient determinant. Kita akan rapikan coefficientnya. Kurang. Oke. Dan nilai M. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke visualisasi data dan source code dari
data suhu di wilayah kutub. Oke, kita masukkan kode Python-nya. Kita copy saja. Sorry. Kita pergi ke Google Colab. Lalu kita akan saya akan copy di VS Code aja biar terlihat lebih lapang ya. Kita akan copy. Sorry, kita copy di sini aja. Bentar. Oke. Oke. Berikut adalah source code dari wilayah kutub utaranya. Kita akan copy dan kita akan paste di Microsoft Word. Oke. Lalu kita copy lagi. Sorry, saya akan ulang. Oke. Kita akan paste. Lalu kita akan paste grafik dari pola interpolasi suhu wilayah kutub utara, yaitu kita mendapat dua grafik, yaitu interpolasi linear dan interpolasi kubik atau spline. Kita akan copy gambarnya dan kita paste di Word. Sorry, kita kembali. Output grafik dari visualisasi dari peta interpolasi. Oke. Saya akan menambahkan beberapa penjelasan dari grafik interpolasi ini. Saya akan buat prompt. Berikan penjelasan terkait output grafik atas.
Oke, kita copy dan kita paste. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan dan kesimpulan. Copy saja pembahasannya. Oke. Oke, lanjut ke kesimpulan. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada daftar pustaka. Kita akan copy paste daftar pustakanya ke Microsoft Word. Daftar pustaka. Sebentar. Uh, 67. Oke. Sebentar. Oke.
Oke. Oke, kita sudah buat daftar pustakanya. Tadi saya lupa untuk memasukkan cover dan abstrak. Oke, nanti kita masukkan abstrak yang sudah kita buat tadi. Oke. Kita buat satu kolom saja. Oke. Oke. Lalu kita masukkan cover. Kebetulan saya sudah punya template covernya di tugas saya yang sebelumnya. Bentar. Cover merah. Kita copy saja covernya. Lalu kita ganti judulnya. Oke. Fisika komputasi. Populasi. Data satelit untuk pemetaan. Perubahan iklim di wilayah kutub. Oke. Aja kita buat garis. Oke. Lalu kita rapikan formatnya. Oke. Oke. Abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, lalu pembahasan, kesimpulan, dan data pustaka. Oke. Saya akan rapikan sedikit lagi untuk format judulnya agar semua bisa huruf kapital. Tinjauan pustaka. Lalu metodologi penelitian.
Oke. Bahasan kesimpulan, oke. Oke. Sepertinya menurut saya jurnal yang saya susun sudah cukup rapih dan sepertinya sampai di sini saja eh, untuk pengerjaan tugas jurnal yang diberikan oleh Bapak Sugianto, yaitu tentang materi interpolasi data satelit untuk pemetaan perubahan iklim di wilayah kutub. Dan mohon maaf jika ada kurangnya dari banyak kurangnya. Jika ada penambahan atau eh, masukan, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Semoga video yang saya buat ini cukup bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf jika banyak kurangnya. Oke, sekian. Terima kasih. Eh, Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.